Jungle. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bertemu dengan saya lagi Frandi di YouTube Mastery 1.0. Ini kita sudah sampai di video ke-32, yaitu tentang membahas masalah manajemen profit. Kenapa sih penting memanajemen profit? Penjelasan selengkapnya simak video berikut ini. Jadi tema ini sengaja saya usung karena memang kebanyakan para e-commerce, kebanyakan para YouTuber itu mereka tidak begitu pandai memanage profit gitu ya. Akhirnya penghasilannya sih besar setiap bulan, tapi ternyata habis gitu ya. Penghasilannya besar, gaya hidupnya juga besar sehingga habis dan sehingga tidak bisa bisnisnya tidak membesar gitu ya. Jadi sebelum membahas tentang manajemen profit, mungkin masih ada sebagian dari kita yang masih rancu ya antara omset, profit itu apa. Jadi profit itu adalah jumlah uang yang Anda hasilkan dari penjualan dalam periode tertentu yang sudah dikurangi dengan HPP dan biaya, atau bisa juga disebut dengan laba bersih. Jadi kalau kita bahas bilang profit itu adalah nama lain dari laba bersih. Nah, kalau di YouTube bagaimana? Ini kalau di penjualan ya, maka ada penjualan kemudian dikurangi dengan HPP dan biaya. Nah, kalau di YouTube bagaimana? Gitu ya. Kalau di YouTube, maka yang dimaksud dengan profit itu adalah earning kita per bulan. Kalau misalkan penghasilan kita, revenue kita dari AdSense gitu ya, dari menjual produk itu ditotal semua gitu ya. Ditotal semua dikurangi dengan biaya-biaya lain. Kalau dengan AdSense maka ada biaya karyawan gitu ya. Kemudian kalau menjual produk maka ada HPP, ada biaya-biaya lain yang muncul gitu ya. Itu jadi laba bersih. Kemudian profit management, jadi profit bisnis ini bisa menjadi sebuah bumerang jika kita tidak bisa mengelolanya dengan benar. Jadi walaupun profit bisnis ini tidak banyak, tapi jika dikelola dengan profesional maka akan bisa menjadi potensi yang luar biasa untuk mengembangkan sebuah usaha. Begitu juga dengan profit hasil dari bisnis YouTube, perlu manajemen agar hasil yang didapatkan tidak digunakan untuk hal-hal konsumtif saja, dan itu sebenarnya tidak membantu dalam membesarkan bisnis kita selanjutnya. Jadi profit management ini membantu kita agar bagaimana ketika kita penghasilan kita besar, kita bisa investasikan lagi atau kita alokasikan dengan tepat sehingga keberlangsungan bisnis kita ini bisa semakin bagus ya. Nah, profit management yang pertama, kita wajib memisahkan uang pribadi dengan uang perusahaan. Ini wajib gitu ya. Jadi harus punya rekening terpisah. Lebih bagus lagi kalau atas nama rekening perusahaan. Kalau tidak bisa, maka teman-teman yang penting pisahkan. Misalkan ini untuk uang pribadi, untuk uang perusahaan. Penghasilan kita sebagai pemilik gimana? Ya digaji, gaji bulanan itu. Gaji bulanan kita transfer ke rekening pribadi gitu ya. Jadi wajib memisahkan uang pribadi dengan uang perusahaan. Kalau campur ini, wah ini kacau. Nanti akan pencatatannya juga akan kacau. Berikutnya, gunakan 30% keuntungan untuk mengembangkan usaha. Nah, misalkan menambah channel baru, menambah tim baru gitu. Ada hubungannya dengan untuk membesarkan channel kita semakin besar atau menambah channel kita untuk scale up dan scale out. Kemudian kalau biasanya saya menyimpan 20% sebagai dana cadangan. Jadi misalkan penghasilan kita di YouTube sebulan itu 100 juta, maka 30 juta ini kita gunakan untuk pengembangan usaha, menambah channel baru gitu ya, menambah tim baru, atau apapun itu yang dilakukan untuk misalkan stok produk baru gitu ya, kalau kita misalkan memonetisasi dengan menjual produk. Kemudian 20%-nya yaitu sekitar 20 juta itu sebagai dana cadangan. Dana ini tuh apa sih? Dana ini kita gunakan sewaktu-waktu jika ada peluang bagus. Jika ada channel bagus yang dijual karena lagi butuh uang. Ini kadang-kala saya juga sering menggunakan teknik ini gitu ya. Jadi ada di sebuah grup jual beli channel, dia butuh uang, kemudian dia potensinya padahal channelnya bagus, earningnya bagus, dan kemungkinan bisa kita kelola, maka kita bisa gunakan dana cadangan ini untuk mengakuisisi channel baru yang berpotensi.
Kemudian gunakan 15% untuk dana training dan development team. Ini sekitar 15 juta ya untuk development dan training. Biasanya kita perlu ikut workshop terbaru gitu ya, seminar terbaru tentang per-YouTubean, tentang toko online gitu ya, tentang bisnis kita, karena hubungannya YouTube tadi dengan bisnis kita juga gitu ya. Yang pokoknya hubungannya dengan tim untuk mendevelop, untuk mengupgrade kapasitas dari tim. Terus 10%-nya untuk investasi. Investasi saya sarankan ke yang low risk gitu ya. Atau kalau beli emas itu untuk lindung nilai aja. Atau teman-teman bisa beli kos-kosan gitu ya, beli kontrakan, beli ruko gitu ya. Investasi yang low risk, yang resikonya kecil, atau membeli saham untuk jangka panjang, bukan untuk trading gitu ya. Jadi untuk portofolio dengan membeli saham yang saham rekomendasi gitu ya. Jadi bukan untuk trading perdagangan, tapi untuk jangka panjang kita menikmatinya dengan mendapatkan dividen. Kemudian gunakan 10%-nya untuk zakat dan dana sosial. Ya, biasanya ada CSR, di saya alokasikan untuk CSR. Jadi ada zakat dan juga untuk CSR. Kalau zakatnya itu 2,5, maka 7,5-nya untuk CSR. Dan terakhir adalah untuk reward diri. Sisihkan 15% untuk reward diri sebagai bentuk apresiasi terhadap kerja keras. Jadi kita bisa sebagai bentuknya misalkan gaji kita gitu ya. Atau bagi hasil kita ambil setiap bulan nggak masalah. Asal ada porsinya. Jangan sampai kita mengambilnya terlalu besar misalkan karena ini merasa bisnis kita sendiri, akhirnya sewenang-wenang 100 juta misalkan tiap bulan kita ngambil 50 juta, 5%-nya 15%. Sebenarnya dengan 15% aja ini sudah sangat cukup ya untuk kebutuhan kita sehari-hari, untuk kebutuhan rumah tangga. 15 juta sebulan itu kalau tinggal di Pare, kota kecil, itu sudah sangat lebih dari cukup gitu ya. Kalau kita bicara kebutuhan itu akan selalu cukup, tapi beda lagi dengan keinginan. Kalau namanya keinginan itu tidak ada batasnya. Dan yang terpenting adalah komitmen. Itu tadi yang saya sampaikan di awal tadi adalah hanya teori-teori, tapi supaya teman-teman bisa benar-benar mempraktekannya ini butuh komitmen dan kedisiplinan untuk menerapkan manajemen profit. Jadi goal besarnya adalah bisnis kita makin besar, profit kita meningkat setiap bulannya, sehingga bisnis kita bisa jangka panjang, tidak hanya musiman, tidak hanya dapat untung hari ini untung besar, besok bangkrut atau tutup gitu. Tidak seperti itu. Oke, itu tadi teman-teman tentang manajemen profit, sehingga semoga bisa bermanfaat. Apabila ada yang ditanyakan, teman-teman bisa diskusi di grup Facebook YouTube Mastery 1.0. Sampai jumpa di video berikutnya. YouTube Mastery 1.0 bukan YouTuber biasa.